dia melihat ada genderuwo, ada makhluk besar, hitam, melukai saya. Contohnya dia banting, nggak bisa memegang kaki saya. Saya bilang, kata guru saya, kalaupun kau nanti masuk kemari, terus meneruskan ini, kalau kau pilih salah satu, kau menang, aku mati, atau aku menang, kau mati. Jadi sekarang kalau puasa mutih 3 hari 3 malam di hutan yang tidak ada orang lain. Malam ketiga, muncullah ada laki-laki berbadan besar. Kamu siapa? Saya bilang. Nama saya Sultan Mandala. Saya ini Raja Jin Bukit Barisan. Oke, halo guys. Kali ini saya bersama Bapak apa Pak? Ya, Bapak aja lah. Oh ya, Bapak ini ingin merahasiakan dirinya karena mungkin ada sebuah privasi lah untuk Bapak ini kan. Jadi Bapak ini atau biasa kita panggil Pak ini aja ya. Pak X saja lah. Jadi Bapak ini sudah ahli di dalam dunia spiritual. Jadi saya ingin mewawancari Bapak ini tentang pengalaman-pengalaman beliau mengenai dunia-dunia spiritual. Mungkin kita juga dapat ilmu-ilmu baru atau cerita-cerita baru dari Bapak ini. Oke Pak. Jadi mungkin langsung saja. Saya sebenarnya belum terlalu yakin. Mungkin saya ini belum di titik percaya kepada hal-hal mistis Pak. Tapi saya penasaran. Kira-kira Bapak ada cerita-cerita yang membuat Bapak terkesan atau pengalaman-pengalaman Bapak di dunia mistis? Bisa Bapak ceritakan kepada saya? Yang ingin ditanyakan yang mananya? Maksudnya pengalaman-pengalaman Bapak. Misalnya contoh di awal, bagaimana awalnya Bapak bisa terjun ke hal-hal mistis ini, kayak mana cerita Bapak dulu pertama, mungkin ada sesuatu hal yang berkesan, makanya Bapak ingin terjun ke dunia mistis hingga sekarang ini. Sebenarnya saya itu mulai dari anak-anak memang sudah mempelajari beberapa keilmuan-keilmuan yang berhubungan dengan mistis. Tapi pada saat itu saya hanya ingin dianggap kuat, jago berantem dan sebagainya lah. Namun mengapa saya mulai mempelajari tentang yang berhubungan dengan dunia gaib ini? Karena setelah saya menikah, saya lupa tahunnya, tapi sekitar tahun 2000-an, saya kebetulan sedang tidak baik kan dengan istri saya. Tapi seminggu kemudian, ketika kami sudah baikan, dia bercerita pada saya bahwa selama 3 hari, atau maaf 3 malam, dia melihat ada genderuwo. Pada saat itu dia tidak bilang genderuwo, ada makhluk besar, hitam, yang ingin melukai saya. Contohnya dia malam pertama katanya dia megang kaki saya. Tapi entah bagaimana, ini makhluk halus ini terbanting, nggak bisa memegang kaki saya. Kelang satu malam, dia datang lagi. Dia tekan ini perut saya katanya, kata istri saya. Tapi pada saat dia nekan, ini makhluk hitam ini terbanting lagi. Katakanlah genderuwo. Yang kita yakini genderuwo lah itu sekarang. Kelang satu malam, datang lagi. Dia tuh cekik leher saya. Dia sepertinya ingin membunuh saya dengan marah. Karena matanya kata merah dan emosi yang sangat kuat. Dia terjang sama saya. Dia cekik ini leher. Membunuh saya. Tapi anehnya, kata istri saya, makhluk hitam ini, genderuwo ini terbanting lagi. Dan setelah itu memang nggak muncul lagi. Jadi setelah mendengar cerita ini, ya sebagai manusia biasa, wajarlah timbul rasa takut di hati saya.
Jadi saya putuskanlah setelah berdiskusi dengan beberapa teman, ada yang mengatakan supaya saya menemui seorang paranormal atau dukun di daerah saya. Ini dukunnya ini kemasukan. Oh, jadi dukunnya itu di depan Bapak itu kesurupan. Kesurupan dia, kesurupan. Langsung memang kesurupan. Kesurupan dia. Oh. Jadi dia panggillah ini setelah saya duduk, saya temui dia. Datanglah yang biasa masuk ke badannya. Dia bilang sama saya tidak ngomong apa-apa, saya belum cerita apa-apa sama dia. Kamu ngapain bawa-bawa genderuwo kemari? Katanya. Loh. Saya pun terkejut. Oh, dia nampak Bapak bersama genderuwo itu? Saya nggak tahu pastilah, yang penting dia bilang, kenapa kamu bawa genderuwo datang ke rumah ini? Padahal saya belum menceritakan apa yang terjadi sama saya. Oh iya. Timbul rasa, setidaknya ya jadi Cemas lah ya, cemas. Cemas, tapi semakin yakinlah dengan kekuatan paranormal ini. Saya tidak bawa genderuwo, saya memang ingin berobat, menceritakan tentang ini, saya bilang sama dia. Nah, jadi saya ceritakanlah kisah saya. Aduh, itu genderuwo, dan genderuwonya ini sangat hebat, sangat sakti ini, katanya. Wah, semakin takut saya. Jadi, apa yang bisa saya lakukan supaya dia pergi, saya bilang. Sebenarnya kamu pernah punya amalan, katanya. Coba kamu praktekkan aja amalan kamu itu, dia tidak akan bisa ganggu kamu. Ya, dalam hati saya, kalau kayak gini, ngapain saya jumpa kamu kalau hanya ini aja apanya, saya bilang. Jadi datang dia bilang, oke, saya kasih tahu, saya kasih nanti jimat, kamu pulang, mudah-mudahan dia tidak ganggu kamu lagi. Jadi, singkat ceritanya, saya pulang, naik sepeda motor, dari tempat dia, mau pulang ke rumah. Sepanjang jalan bayangan saya itu memang, apakah memang perasaan atau tidak, nggak tahu. Saya itu memang terus diikuti oleh makhluk yang samar-samar selalu berada di samping saya, seakan-akan terbang. Jadi, karena terlalu takut, walaupun apa, saya terus baca-baca amalan yang pernah saya pelajari dulu, sampailah singkat cerita sampai di rumah. Kebetulan, istri saya pada saat itu sedang tidak ada di rumah, pulang kampung. Jadi tinggal saya sendiri di rumah. Dan anehnya pada saat saya di rumah itu suasananya jadinya rasanya seram gitu. Bahkan seng bolak-balik seperti dipijak, ribut, kerutang seperti itu. Pintu depan sama pintu samping diketok terus, digedor, bom. Oh, itu memang kejadiannya memang terasa nyata atau memang di dalam mimpi? Nyata. Memang. Saya memang bangun dalam keadaan sadar, Pak. Sadar bangun. Jadi karena terlalu takut, saya duduk bersila, saya baca amalan-amalan yang pernah saya pelajari waktu masih saya muda dulu. Oh, jadi Bapak, maaf saya potong. Jadi Bapak ceritanya ini bukan berawal dari setelah Bapak nikah dan didatangi ini. Memang sebelum-sebelumnya Bapak udah pernah memiliki amalan atau ajian gitu. Iya, tapi bukan berhubungan dengan mistis. Dia bilang ini menjaga badan. Kan biasa zaman-zaman dulu jaga badan katanya. Amalan saya ini katanya jaga badan, biar jangan diganggu orang, jangan diganggu hantu, jin dan segala macam lah, itulah bahasanya. Kata guru saya dulu. Nah, jadi saya baca, mula-mula dia melawan, makin keras ini bantingan pintu sama bantingan sengnya. Jadi saya bilang, nampaknya kau sudah siap bertarung sama saya. Ini karena sudah nekat, karena sudah ketakutan, puncak ketakutan itu. Saya bilang, kata guru saya, kalaupun kau nanti masuk kemari, terus meneruskan ini, kalau kau pilih salah satu, kau menang, aku mati, atau aku menang, kau mati. Jadi sekarang kalau kau tidak pergi, akan saya bacakan ini yang apa ini, saya bilang. Amalan saya ini, saya bilang. Amalan pamungkas saya ini, saya bilang. Mungkin karena, dia merasakan aura dari amalan saya ini, tiba-tiba menghilang itu. Sampai pagi nggak ada lagi seng yang
yang bunyi dan pintu yang diketok-ketok, yang digedor-gedor itu hilang terus. Itu Bapak. sempat Bapak bacakan amalannya? Belum, saya bilang sama baru dia. gertak aja ya? Baru gertak. Baru gitu. di... Baru diomongin. Iya, iya. Kau pilih, pergi atau kita bertarung, gitu. Iya, iya. Iya. Tapi yang namanya, apa ya, kita belum merasa tenang, keesokan harinya pergi lagi jumpa ini sama paranormal. Iya, iya. Aku nggak bisa kayak gini nih terus. Tolonglah kasih amalan, gimana caranya biar aku bisa ketemu sama dia. Jadi kalaupun umpamanya dia masih mau mengganggu aku bisa berantem sama dia. Kalau aku bisa lihat dia, gitu. Bisa melawan lah. Bisa melawan. Masa kita, walaupun kita punya amalan, tapi kita tidak tahu siapa dia dan bagaimana bentuknya, di mana dia, kan kita namanya omong kosong gitu itu, berantem sama dia. Iya, iya. Nah, jadi si paranormal ini bilang, aku tidak tahu apakah amalan ini cocok apa tidak sama kau, tapi inilah yang kupakai untuk memanggil makhluk halus atau jin-jin yang ada, yang aku pelihara saat ini, katanya. Dia kasih ini amalan sama saya. Jadi itu dia bilang, tapi syaratnya kau harus puasa mutih 3 hari 3 malam di hutan yang tidak ada orang lain. Hanya orang bisa datang pada saat Puasa muti itu apa itu Pak? puasa mutih, kita istilahnya tidak boleh, hanya boleh makan nasi sama minum air putih. Jadi nggak ada lauk pauk? Nggak ada lauk pauk, nggak ada garam, nggak ada apa-apa. Yang penting nasi putih sama air putih saja. Oh, jadi itu syaratnya ya Pak? Jadi dia bilang, jam 4 subuh kau makan, pas maghrib kau buka, habis maghrib kau puasa lagi, makan lagi jam 4 subuh, begitulah selama 3 hari 3 malam. Nanti kalau memang ini ilmu yang aku ajarkan ini cocok, mudah-mudahan kau ketemu nanti bisa melihat makhluk halus, katanya. Jadi karena memang merasa penasaran, dan memang paling suka dengan hal-hal gaib-gaib seperti ini juga, memang dari dulu ada juga minat-minatnya, saya nekat berangkat ke hutan yang ada di salah satu tempat di hutan di apa sana ya, di daerah saya sana, kira-kira 40 km lah dari rumah. Dan saya minta tolong sama ada orang di sana untuk menyediakan nasi saya. Jadi ada 2 orang saya bayar, tinggal di pondok lain yang antarkan nasi saya. Di malam pertama belum ada. Saya terus mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh paranormal ini. Malam kedua juga belum ada. Tapi di malam ketiga muncullah ada laki-laki berbadan besar, pakai sorban, Jubah lah, berjubah putih, sorban putih, dan hidungnya mancung, tampan, tapi sekitar berumur kalau manusia kurang lebih berumur 50-60 tahun lah. Datang menemui saya. Ya, awalnya saya takut lah, yang namanya ada tiba-tiba muncul makhluk, dan yang saya yakini itu adalah jin. Maka sedikit mundurlah saya, gentar. Tapi dia bilang, gak usah takut nak. Gak usah takut nak, dia bilang. Saya ini memang datang karena terpanggil dengan amalan yang kau bacakan. Kamu siapa? Saya bilang. Nama saya Sultan Mandala. Saya ini Raja Jin Bukit Barisan. Dia bilang seperti itu. Oh, seorang Raja Jin. Kebetulan kampung saya kan di kaki Bukit Barisan. Jadi, apa maksud kedatangannya? Pak, saya bilang. Saya dengar Ananda ada masalah dengan genderuwo, dan saya tentunya tidak senang karena dia kan tidak boleh sembarangan ganggu manusia, dia bilang. Ya, saya juga heran, katanya dia ganggu saya, kata paranormalnya, karena penasaran dengan amalan saya. Tapi kan saya nggak ada masalah sama dia, kenapa dia mengganggu saya bilang. Itulah, makanya saya datang nak, kata. Jadi kau, bapak nanti akan jadi peliharaan saya bilang. Yang mendampingi saya, jadi jin saya lah, saya bilang.
Oh maaf nak, saya nggak mau jadi peliharaan. Saya hanya bantu anak kalau ada masalah katanya. Ya, jadi bagaimana Bapak tahu kalau saya ada masalah? Saya bilang. Nanti saya utus salah seorang prajurit saya mendampingi Ananda katanya. Jadi kalau ada jin yang mengganggu Ananda, nanti dia laporkan sama saya katanya. Ya senanglah saya karena macam mana pun berarti puasa muti saya itu berhasil gitu. Itu hasilnya dari puasa muti ini. Saya bisa melihat berkomunikasi dengan makhluk halus. Gitu. Jadi apakah ada yang bisa lagi manfaat lain yang bisa saya terima jika berteman dengan Bapak? Saya bilang. Ya, selanjutnya Ananda bisa, nanti saya bukakan mata gaib Ananda, bisa berkomunikasi dengan jin-jin lain. Tapi kalau bisa batasi, jangan sembarangan. Karena itu nanti orang bilang Ananda jadi orang gila, karena kan jin banyak di setiap tempat katanya. Oh iyalah, saya bilang. Terima kasihlah, saya bilang. Nah, jadi adalah kesepakatan seperti ayah angkat dan anak angkat gitulah di antara kami. Nah, setelah selesai acara ini, saya pulang ke rumah, dia juga kasih beberapa amalan sama saya, supaya saya bisa melihat jin dan berkomunikasi dengan jin, dan bisa membela diri jika ada jin yang nyerang saya. Itulah kira-kira. Itulah pertama saya mulai belajar tentang ilmu gaib ini. Dan akhirnya memang si genderuwo ini datang lagi, tapi karena saya sudah bisa melihat dia, saya bilang, saya bisa membakar kau dengan amalan saya, karena saya sudah tahu di mana kau, saya bilang. Nah, jadi dia bilang, dia juga cerita sama saya, sebenarnya dia jin yang baru keluar dari seperti pertapaan gitulah. Dia masih jin-jin. Oh, jadi genderuwo ini bercerita langsung dia? Dia bercerita langsung sama saya, siapa dia, dari mana asalnya, kemudian kenapa dia ingin membunuh saya, dan akhirnya dia mau berteman dengan saya. Gitu. Oh, dari musuh jadi teman jadinya? Iya. Dan kebetulan genderuwo ini kan sejenis jin ifrit, yang kesaktiannya sama dengan 1000 jin biasa. Oh. Makanya kalau sudah datang genderuwo atau gombel atau apa segala macam yang namanya itu, yang sejenis jin ifrit, jin lain tidak akan berani campur tangan. Nah, gitu. Oh, jin ifrit ini ada jenis-jenisnya juga, ada genderuwo gitu ya? Nah, sebenarnya ya sama dengan manusia, jin ini kan sama dengan manusia. Memiliki suku-suku dan bangsa. Dan juga memiliki agama. Kehidupan mereka juga sama dengan manusia. Nah, gitu kira-kira. Berarti jin ifrit ini kayak pemimpinnya lah di sukunya masing-masing atau di kelompoknya? Bukan, dia bukan pemimpin, dia seperti pesilat atau petarung hebat gitu. Yang kuat, jagoannya para jin yang tidak bisa dikalahkan oleh jin biasa. Tapi ada juga yang misalnya pemimpinnya atau ada yang bawahannya. Ya, dia kan suatu suku jin, jin genderuwo ini juga kan punya suku genderuwo di satu tempat. Dia juga di situ ada seperti kepala desa mereka atau raja mereka gitu. Iya. Jadi dia kebetulan baru keluar dari habis latihan lah gitu, dia nyatakan tamat oleh rajanya. Dia kebetulan lewat, dia merasakan aura saya katanya, dia penasaran karena dia merasa ilmunya sudah sangat hebat. Dia ingin membuktikan saya menjadi korban pertamanya. Tapi karena amalan saya ini katanya termasuk amalan yang sangat hebat, dia tidak bisa menembusnya gitu. Nah, gitulah kira-kira. Jadi itulah pengalaman pertama Bapak ini bertemu dengan jin dan mulai mempelajari tentang kebatinan, mistis dan kebatinan ya. Iya. Jadi itu kalau kita bilang itu episode awalnya lah, pertamanya. Mungkin kalau episode selanjutnya bisa kita lanjutkan di video selanjutnya kan? Ya, banyaklah pengalaman bertemu lain. Dengan contohnya yang berbentuk kuntilanak kata orang, yang berbentuk begu ganjang, yang berbentuk jin biasa atau jin-jin jahat, atau orang-orang yang datang
minta bantuan karena kesurupan. Oh, dari situ Bapak jadi punya kemampuan untuk menyembuhkan orang lain gitu lah. Iya, banyak lah kasusnya kan. Iya, karena langsung bisa berinteraksi langsung dengan hal-hal mistis ini ya Pak. Iya, kita tahulah apa penyebab mereka sakit. Iya, iya. Dan memang tidak semuanya karena mistis. Kalau memang mereka itu memang sakit biasa, saya bilang ya udah berobat ke dokter aja gitu. Kalau memang ada yang berhubungan sama mistis, baru diobati dulu, baru dia ke dokter. Atau sebaliknya, misalnya ke dokter dulu, kalau memang nggak bisa, baru kita lihatkan gitu lah ya. Bapak lihatkan lah ya. Saya lihat, tapi setelah nanti saya usir itu jin yang mengganggunya itu, ya tetap dia harus berobat ke dokter. Iya, karena udah ada kerusakan mungkin dalam tubuhnya. Iya. Gitu ya. Oke lah, berarti segini aja dulu episode pertama ya Pak. Nanti kita lanjutkan di part 2-nya. Oke guys, lanjut tonton terus dan mungkin kita akan buat part 2-nya jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, kita akan lakukan video-video selanjutnya.